Halo adik-adik, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Adik-adik, bertemu lagi dengan kakak hari ini. Saya ajak adik-adik untuk beribadah hari ini. Nah, saya undang semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi untuk Tuhan Yesus. Mari kita katakan, Yesus di dalam rumahku. Semuanya berdiri ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menguduskan hati kami dan melayakkan kami dan memberkati kami sehingga ibadah ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita dari firman Tuhan, yaitu perjanjian baru, yaitu khotbah di bukit. Khotbah di bukit yang terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, adik-adik, kakak akan baca ya. Semuanya lihat Alkitabnya. Yang bisa baca, lihat Alkitabnya. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah adik-adik, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang mengikutinya di atas bukit adalah pertama, yaitu kita jangan khawatir tentang hidup ini adik-adik. Karena
Dia berjanji bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Kemudian yang selanjutnya adik-adik, bahwa kita harus selalu rendah hati adik-adik. Rendah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri. Kalau kita memiliki sesuatu, kita tidak perlu gemborkan hal itu. Kemudian selanjutnya yang Tuhan ajarkan di bukit adalah bahwa kita harus mengampuni sesama kita. Jikalau ada sesama kita yang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, harus senantiasa mengampuni sesama kita itu. Kemudian adik-adik, selanjutnya adalah bahwa ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus selalu menciptakan kedamaian, ya, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi pembawa damai adik-adik dimanapun kita berada. Kemudian kita juga harus bersikap jujur. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan Yesus sampaikan di atas bukit yang diajarkan adalah bahwa sebagai anak Tuhan kita harus selalu bersikap jujur. Nah, selanjutnya lagi adik-adik, bahwa kita harus selalu murah hati di dalam menolong sesama kita. Kalau ada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita dengan murah hati menolongnya tanpa menuntut balas adik-adik. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Selanjutnya adik-adik, yaitu kalau kita berdoa, maka jangan kita pamer. Oleh karena kita sedang berdoa. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah berdoa yang benar. Masuk kamar sendiri, dan itulah yang Dia inginkan. Kemudian selanjutnya yang Tuhan Yesus inginkan adalah bahwa kita jangan sampai mati-matian mengumpulkan harta di bumi atau serakah adik-adik, ya. Dia terus-menerus mencari uang sebanyak-banyaknya sehingga dia lupa dengan Tuhan, ya. Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan bahwa Dia tidak senang orang yang seperti itu. Kemudian yang Tuhan ajarkan adalah bahwa kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah, setia sampai pada akhirnya. Meskipun banyak pergumulan, banyak tantangan hidup, Tuhan berharap supaya kita semua anak-anak Tuhan untuk tetap setia, bersemangat untuk beribadah kepadanya. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan itu yang Tuhan sampaikan di atas bukit ajarannya. Ya, semuanya menyenangkan ya adik-adik. Ternyata sangat menyenangkan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, kakak mau kasih tahu nih, jikalau selama ini adik-adik masih bolong-bolong atau ada salah satu perbuatan yang adik-adik lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, ya marilah adik-adik minta ampun di hadapan Tuhan dan berjanji tidak mau melakukannya lagi. Dan akan selalu setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, itu saja cerita kakak hari ini, yaitu tentang khotbah di bukit. Dan yang merupakan ayat firman Tuhan adalah Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk cerita yang sangat singkat yang sudah kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati firman ini sehingga dapat berbuah dan menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan,
Seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Engkau yang memberkati setiap masa depan adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Engkau yang memberikan masa depan yang terbaik. Bahkan Engkau berikan kesehatan. Juga kepada orang tua, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri yuk. Mari kita angkat pujian Anak Tuhan. Tepuk tangan ya. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.